warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tarbiyah B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Khulafaur Rasyidin yang beranggotakan saya sendiri, Giska Erma Yunita dengan NIM 3150230090 dan teman saya Rahma Leli Zahra dengan NIM 3150230053. Saya Zalfanaya Azhara dengan NIM 3150230052. Saya Samara Isna Hasanah dengan NIM 3150230056. Saya sendiri Zakia Badriatun Najwa dengan NIM 3150230092. Baik, saya akan membacakan poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana pengertian Khulafaur Rasyidin, dan yang kedua, bagaimana proses pemilihan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga, bagaimana perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu latar belakang. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menjalankan pemerintahan yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan kontribusi masing-masing dalam menjaga persatuan, memperluas wilayah Islam, menyusun Al-Quran, serta menegakkan keadilan sosial. Periode ini menjadi contoh kepemimpinan Islam ideal yang mengedepankan akhlak, hukum, dan kesejahteraan umat. Selanjutnya yaitu definisi Khulafaur Rasyidin. Kata khalifah berasal dari khalf yang berarti wakil, pengganti atau penguasa, dan merujuk pada institusi politik Islam yang setara dengan imamah. Menurut Ibnu Khaldun, khalifah mempunyai tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat sesuai dengan tujuan syara atau hukum Islam. Sementara itu, Al-Rasyidun berasal dari Rosyada yang berarti cerdas, jujur, dan amanah. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad SAW, menunjukkan sifat-sifat tersebut dan melanjutkan tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Selanjutnya di sini ada proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini membahas tentang setelah Nabi Muhammad wafat terjadi perbedaan pendapat mengenai pengurus kebijakan umat. Ada kaum Ansor mengusulkan Sa'id bin Ubadah sebagai khalifah, sementara Abu Bakar mengajukan Umar bin Khattab atau Abu Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Abu Bakar menekankan bahwa kaum Muhajirin memiliki keistimewaan karena mereka adalah pendukung awal Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab menolak pencalonan dirinya dan justru mendukung Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah itu, melalui musyawarah, akhirnya diputuskan bahwa Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum wafat, Khalifah Abu Bakar berkonsultasi dengan para sahabat, termaksud Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan lain-lainnya, mengenai penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Kebanyakan setuju dengan usulan tersebut setelah Abu Bakar kemudian menulis wasiat yang menegaskan Umar sebagai penerusnya. Untuk apa? Mencegah terjadinya kejadian di kalangan umat Islam. Keputusan ini diterima secara luas dan umat Islam membait Umar sebagai khalifah. Umar menyatakan dirinya bukan sebagai penerus Rasul, melainkan sebagai Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin. Selanjutnya ada Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Umar bin Khattab sakit parah akibat ditikam, ia membentuk format tim untuk memilih penggantinya, terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan Abdurrahman sebagai ketua.
Setelah Umar wafat, tim formatur rapat dan 4 anggota mengundurkan diri sebagai calon, menyisakan Utsman dan Ali. Meski terjadinya perbedaan pendapat, sebagai besar umat Islam menginginkan Utsman sebagai khalifah dan Abdurrahman mendukungnya. Utsman akhirnya diangkat menjadi khalifah pada usia 7 tahun. Selanjutnya di sini ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, umat Islam di Madinah kebingungan memikirkan siapa yang akan menjadi penggantinya. Usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah muncul di dukungan sebagian besar umat Islam, kecuali pihak yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Awalnya Ali menolak karena situasi yang kacau dan penuh merasa perlu untuk membereskan keadaan terlebih dahulu. Namun karena desakan yang kuat, Ali akhirnya menerima jabatan khalifah pada tanggal berapa? Tanggal 23 Juni 656 Hijriah Masehi. Perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi 4, yaitu pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama dan pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi. Dia adalah salah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin. Khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Pada masa pemerintahan beliau membuat kebijakan, yaitu memerangi kaum murtad, kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah. Nah, yang kedua yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan pada masa pemerintahan beliau. Beliau juga melakukan perluasan Islam dan juga membuat kebijakan, yaitu menetapkan hukum dan memperbarui organisasi negara. Yang ketiga yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Pada masa pemerintah beliau melakukan perluasan wilayah Islam, membuat angkatan laut yang kuat, melakukan perluasan dan renovasi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, membukukan mushaf, membangun perekonomian, membuat kantor administrasi negara, dan membuat kantor pengadilan negara. Yang keempat yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Pada zaman beliau tidak banyak perkembangan, tetapi beliau melakukan kebijakan memindahkan ibu kota dari Madinah ke Mekah, ke Kufah, melakukan distribusi keuangan negara, memerintahkan para sahabat untuk kembali ke Madinah dan mengganti beberapa wali kota dan gubernur yang dahulu ditunjuk oleh Khalifah Utsman. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan. Khulafaur Rasyidin adalah masa kepemimpinan Islam pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pada tahun 632 Masehi, Khulafaur Rasyidin adalah 4 pemimpin yang arif dan bijaksana, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin memiliki sifat amanah, istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. Meskipun berlaku 30 tahun, Khulafaur Rasyidin berhasil membentuk peradaban Islam, mengonsolidasi dan merekonstruksi landasan politik bagi masyarakat Muslim. Islam mengalami kemajuan pesat pada masa Khulafaur Rasyidin. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan dan berbagai bidang titik, misalnya perluasan wilayah, kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.